Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih pertemukan kita di kesempatan subuh kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari nanti semuanya dapat bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah selalu dan selalu kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengannya pula insyaallah kita senantiasa setia menjadi pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah. Suatu ketika Nabi Ibrahim muda, kenal ya dengan Nabi Ibrahim ya? Ibu kenal ya dengan Nabi Ibrahim ya? Kenal. Bapak kenal ya? Kenal sama. Ya saya nggak nanya di mana kenalnya, yang penting saya menceritakan Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim muda, suatu ketika diperintahkan oleh ayahandanya. Kenal nama bapaknya Nabi Ibrahim? Siapa? Imran. Azar adalah nyotin. Ya. Diperintahkan oleh ayahandanya untuk mengantarkan patung buatan ayahandanya kepada seorang raja yang berkuasa pada saat itu. Patung dalam bentuk kecil-kecil, jadi itu Tuhan-Tuhan mereka, menjadi sesembahan mereka yang minta tolong oleh ayahandanya untuk diantarkan. Tanpa harus melawan kepada orang tua, begitu baktinya Nabi Ibrahim kepada orang tua, maka diangkut juga itu patung-patung itu. Masukin dalam kantong plastik kresek. Kayak mau beli cilok. Tenteng tuh. Nah, di tengah perjalanan ketika menyeberangi sebuah sungai, patung Tuhan-Tuhan itu dicemplungin sama Nabi Ibrahim. Tuhan dicemplungin. Belum. Kagak bisa berenang Tuhan. Mungkin saat itu ditemukannya ya renang gaya batu. Enggak balik lagi. Ibrahim berpikir, kok Tuhan tidak bisa menolong dirinya sendiri? Dicemplungin malah berlebak-lebak, nggak nimbul lagi. Ngambang juga kagak. Ayo coba kali yang atunya lagi, dicemplungin lagi. Sama juga berlebak-lebak, kagak ngambang lagi. Akhirnya semuanya dicemplungin masuk ke dalam sungai. Belebak. Akhirnya kembalilah Nabi Ibrahim ke rumahnya, katanya, bagaimana Ibrahim, sudah kau antarkan? Sudah, ayahanda. Tapi keesokan harinya datang pengawal sang raja, namanya Al-Ghujum. Datang ke rumah ayahanda Nabi Ibrahim, menanyakan patung-patung pesanan sang raja. Ternyata nggak sampai. Kemana itu? Maka disuruh kembali lagi Ibrahim untuk mencari patung-patung yang harus dihantarkan ke kerajaan. Tetapi bukan mencari, malah Nabi Ibrahim mencari kembali di mana patung-patung yang disimpan oleh sang raja itu. Ketemu tuh di ruangan yang gede. Banyak patungnya. Ada Lata, ada Uzza tuh paling gede-gede itu, yang perutnya melengkung, ya. Orang buncit kali itu. Akhirnya semua patung-patung itu diratakan oleh Ibrahim, kecuali dua, Lata dan Uzza. Kalung itu kampaknya, ya kan? Raja melihat ya, isi ruangan tempat penyimpanan Tuhan-Tuhan itu hancur lebur. Marah sang raja, dipanggil Al-Ghujum. Yo, siapa ini yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ini? Saya tidak tahu Tuhan Raja, tapi sekilas saya melihat Ibrahim masuk dalam ruangan itu. Yo, sekarang cari Ibrahim, yo. Dicari tuh Al-Ghujum Ibrahim.
ketemu. Cancang bawa ke tengah lapangan, ikan bakar. Akhirnya disiapkan perapian yang begitu besar, kayu-kayu yang begitu besar. Nabi Ibrahim berada di tengah tumpukan kayu-kayu itu, lalu Ibrahim dibakar. Dalam kesempatan itu, di tengah kobaran api yang begitu dahsyat, ada dua makhluk Allah yang membantu Ibrahim. Udah tahu dong makhluknya apa? Ibu? A. Cicak, B. Burung. Yang mana? A dan B benar. Itu burung emprit. Ya kan kalau burung zaman dulu itu kagak tahu namanya, kita namanya burung emprit. Burung emprit lagi ngalor ngetan ngidul nyari solokan yang isinya air. Diambil air itu dengan paruhnya, lalu dituangkan ke dalam kobaran api yang begitu besar. Terus mondar-mandir. Cecak ketawa, ceka. Kata Cecak. Apa kata Cecak? Prit, tidaklah mungkin apa yang kau lakukan itu akan memadamkan api yang begitu besar. Kata si Cicak. Begitu juga Emprit ngelihat kelakuan Cicak. Dia julurkan lidahnya, dia ludahi itu api. Mati apinya? Tidak. Cicak pun apa yang kau lakukan tidak akan memadamkan api yang begitu besar. Kata Cicak. Keduanya berpikir, nggak akan mungkin kita ini bisa memadamkan api yang begitu besar hanya dengan air yang begitu kecil. Pada saat itu nggak sempet nelpon Blangwir, karena nggak ada Blangwir zaman itu. Burung dan Cicak berusaha memadamkan api, tapi apakah padam? Ternyata tidak. Tetapi pelajaran yang bisa kita ambil dari kelakuan Cicak dan burung ini adalah sesungguhnya apa yang kita lakukan itu tidak harus menghasilkan apa yang kita harapkan, tetapi yang penting kita sudah berbuat. Nggak penting bagaimana hasilnya, tetapi kita sudah berbuat. Nah, ini bentar lagi habis Lebaran mau renovasi tuh bagian atas di masjid. Nggak penting bagaimana nanti hasilnya, yang penting kita berbuat. Dengan cara apa? Nyumbang, donasi, ya. Tua gapat menuju panando, tua gapat menuju 30. Udah 60 malam hari, 60 kali 100.000. Berapa? 6 juta cukup Pak Bayu. Cukup 6 juta. Arang 100. Nggak perlu besar, nggak perlu bagaimana hasilnya. Yang penting kita berbuat untuk renovasi bagian atas. Amin. Setuju? Paham? Karena sudah paham, maka saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.